Wah, nggak terasa ya, kita hari ini merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merayakan Paskah dengan tema Jesus loves me. Yesus mengasihiku. Bukan hanya mengasihiku loh, tapi juga mengasihi adik-adik semua. Nah teman-teman, supaya perayaan Paskah kita makin seru, Kak Kesha punya tugas nih, yaitu mencari telur Paskah. Nah, yang paling serunya lagi, mencari telur Paskah dengan memakai sebuah peta. Oleh karena itu, Kak Kesha butuh bantuan nih. Siapa yang membantu Kak Kesha ya? Oh iya, ada Kak Alun loh yang akan bantu Kak Kesha mencari telur Paskah dengan peta ini. Kak Kesha kasih dulu ya Kak Alun. Nih Kak Alun. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Alun. Nah, kali ini Kak Alun mempunyai tugas dari Kak Kesha untuk mencari telur Paskah. Nah, gimana caranya kita mencari telur Paskahnya? Di sini nih ada petunjuknya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Kita mau minta pimpinan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kami semua. Tuhan, kami hari ini merayakan Paskah. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang mau menyertai, Tuhan Yesus sendiri yang mau memimpin acara Paskah sekolah minggu hari ini dari awal hingga akhirnya nanti dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di pos 1. Terima kasih Kak Titi. Ini dia telurnya. Bisakah Kak Alun mendapatkan telur ini Kak Titi? Kak Alun bisa mendapatkan telur ini, tapi harus menyelesaikan tantangan di pos 1 Kak. Apa itu Kak tantangannya? Kak Alun harus bisa menebak judul lagu berikut ini. Ayo, judulnya apa? Kak. Boleh, sekali lagi ya. Boleh. Ingat. Yeay, dapat. Kak Alun tahu Kak Titi. Judulnya apa sih? Rayakan Yesus rayakan. Benar. Belum boleh Kak. Kenapa begitu Kak Titi? Kan Kak Alun sudah bisa menjawab pertanyaannya tadi. Kak Alun harus menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Oke deh. Kita ajak adik-adik bernyanyi bersama ya Kak Titi ya. Boleh. Adik-adik kita pujikan bareng-bareng yuk. Bersama-sama kita pujikan. Rayakan Yesus rayakan.
adik-adik, Kak Alun sudah mendapatkan telur yang pertama. Semangat lagi untuk mendapatkan telur yang kedua ya. Halo Kak Alun. Halo Kak Natalia. Selamat datang di Pos 2. Terima kasih. Tuh, telurnya. Buat Kak Alun, boleh? Enggak semudah itu Kak Alun. Terus? Kak Alun harus menyelesaikan tantangan dari Kak Lia. Apa itu Kak tantangannya? Aha, Kak Alun tahu lagunya itu enggak? Tanda Paku. Tanda paku. Tahu? Oke, tahu lagunya kan ya? Tahu. Tapi tantangannya enggak cuma itu. Terus apa lagi? Kak Alun sebutkan benda-benda apa aja yang ada di lagu Tanda Paku. Pasti susah. Yang ada di lagu Tanda Paku. Apa coba? Benda yang ada di lagu Tanda Paku. Tahu. Apa? Ada paku Kak Natalia. Betul. Ada tombak Kak Natalia. Betul sih. Yeay. Jangan senang dulu. Dapat telur. Belum. Kenapa lagi Kak? Kak Alun punya satu tantangan lagi. Apa itu tantangannya? Kak Alun, Kak Lia tantang buat mengajak adik-adik di rumah buat nyanyi lagu Tanda Paku sambil gerakan. Bisa dong. masa? Coba, bisa coba, dong. coba. Adik-adik di rumah kan ada yang hebat semua, pasti bisa juga. Coba. Adik-adik, kita nyanyi bersama yuk. Nyanyi pujikan Tanda Paku di kaki dan tangan. Kita ikutin gerakan Kak Alun dan Kak Natalia ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima, guna selamat yang itu dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nyanyi pujikan lagu ya Kak? Oke. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamat yang ikut dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Betul, di rumah pada hebat semuanya. Dapat telurnya. Dapat telur Ini telur di pos 2, Kak Lia kasih buat Kak Alun. Hore, dapat telur lagi yang kedua adik-adik. Yeay. Terima kasih Kak Natalia. Dadah Kak Alun. Dadah. Selamat menunaikan tugas. Iya, adik-adik sudah dapat telur yang kedua. Pasti kita dapat telur yang berikutnya. Kita semangat ya cari telurnya ya adik-adik yuk. Ayo kita cari di pos berikutnya. Selamat datang di Pos 3 Kak Alun. Terima kasih kakak-kakak cantik. Wow, itu telurnya boleh buat Kak Alun? Tapi tunggu dulu Kak Alun. Ada tantangan buat ambil telur ini. Tantangannya apa itu Kak? Nah, Kak Alun harus membaca Alkitab di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul? Betul Kak. Tapi suaranya kurang keras Kak. Kurang keras ya Kak? Harus lebih keras lagi ya? Adik-adik bantu Kak Alun dong supaya suaranya lebih keras, supaya Kak Alun juga ada temennya nanti biar dapat telurnya itu. Ayo kita ucapkan dari
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ini hingga Ia telah mengaruniakan supaya hidup yang kekal. Berhasil. Dapat telurnya, Kak. Tunggu dulu, Kak. Belum Aduh, selesai. ada apa lagi? Kita mau ngajak teman-teman buat menyanyikan lagu Karena Kasihnya. Oh, bisa dong adik-adik ya. Kita mau pujikan karena kasihnya. Kita akan menyanyi bersama ya, Kak ya. Iya, Kak Alun. ambil yuk. Berhasil. Telur yang ketiga. Kak Alun sudah berhasil adik-adik. Hore! Sekarang saatnya kita membuka telurnya. Sudah berhasil, sudah dapat 3 telur adik-adik. Kita buka bersama-sama ya. Telur yang pertama, apa ya? Coba kita lihat. Tada! Telur yang kedua ada. Tada! Lalu ada lagi telur yang ketiga. Apa ya? Wah! Ternyata adik-adik, lihat, ternyata masih ada satu yang belum terisi ya. Ini di bawah Kak Kesia. Kak Kesia, tolong ya gambarnya dilengkapin ya Kak. Nah teman-teman, Kak Kesia punya nih potongan puzzle. Kak Kesia akan menempel potongan puzzle ini.
Teman-teman yang terkasih, sebelum kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, yuk kita berdoa. Yuk teman-teman yang di rumah, sikap doanya yang baik, yang manis, lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan sayang sekali sama kami. Buktinya Tuhan rela mati di kayu salib dan bangkit untuk kami semua. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang besar kepada kami. Hari ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Berikanlah kami ketenangan dan juga sikap yang baik untuk kami bisa mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman yang terkasih, firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 15 sampai 18. Kita buka yuk Alkitab kita sama-sama dan Kak Kesha akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 20 ayat 15 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Teman-teman yang terkasih, Kak Kesha mau tanya nih, coba Kak Kesha mau tanya. Siapa yang selama pandemi ini jarang ketemu sama teman-temannya? Teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah mungkin, atau teman-teman di mana aja deh. Siapa yang jarang banget ketemu sama teman-teman? Kebanyakan di rumah aja. Mungkin belajar, mungkin nonton TV, mungkin main YouTube, mungkin ngobrol sama papa mama. Di rumah aja karena situasi pandemi ini. Capek enggak? Siapa yang capek? Ayo angkat tangan. Kalau yang bosen, angkat tangan juga. Kak Kesha juga ya bosen di rumah terus ya. Siapa yang kangen main sama temen-temennya? Kak Kesha juga kangen nih mau ketemu temen-temen tapi belum bisa. Nah teman-teman, Kak Kesha ini kan punya anak. Namanya Nayana, umurnya hampir 4 tahun. Nah, dia pada suatu hari sedang Kak Kesha bawa ke rumah eyangnya di Malang karena ada keperluan keluarga. Lalu dia berkata seperti ini, "Ibu, kalau aku kelamaan di Malang nanti aku kangen sama teman-temanku." Lalu Kak Kesha bilang gini sama Naya, "Iya, nggak apa-apa, kita kan cuman pergi sebentar, nanti kita ketemu lagi." Nah ternyata sampai di Malang tiba-tiba Naya sedih. Lalu Kak Kesha tanya, "Loh kakak Naya kenapa?" "Karena aku sudah bilang kalau aku kangen sama teman-temanku." Wah teman-teman, ternyata kalau kita kangen sama teman-teman kita, kalau kita lama nggak ketemu, ternyata kita bisa sedih ya. Mungkin kita bisa nangis, mungkin kita bisa cemberut, mungkin kita bisa murung, pokoknya sedih. Dan hanya satu yang membuat kita tersenyum, yaitu ketemu teman-teman. Nah adik-adik, ketika Naya sudah sampai di Solo dengan wajah yang masih sedih karena dia kangen banget sama teman-temannya, begitu sampai di rumah dia lihat teman-temannya main dan menyambut dia pulang. "Naya!" Wah, seketika wajah Naya yang tadinya sedih bermuram durja karena kangen berubah menjadi gembira. "Yeay teman-teman, aku kangen kalian," kata Naya begitu. Nah teman-teman, hari ini kita juga membaca
cerita tentang seorang perempuan yang awalnya sedih banget. Nama perempuan itu adalah Maria Magdalena. Hari itu, hari di mana Maria Magdalena mendatangi kubur Tuhan Yesus dan melihat bahwa pintu kubur Yesus, batu yang sangat besar itu sudah terguling dan dia sangat kaget. Dia melihat ke dalam, tidak ada lagi jenazah Tuhan Yesus. Aduh, dia bingung sekali. Apa yang harus dia lakukan? Siapa yang mengambil? Cepat-cepat dia berlari dan mengatakan kepada Simon Petrus dan murid-murid Yesus bahwa Yesus tidak ada di dalam kuburnya. Lalu ketika Simon Petrus dan teman-temannya mendengar, mereka juga berlari ke arah kubur Yesus dan juga melihat hal yang sama seperti apa yang dilihat oleh Maria Magdalena. Tidak ada lagi jenazah Tuhan Yesus terbaring di kubur itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Simon Petrus dan teman-temannya? Mereka pulang. Tetapi Maria Magdalena duduk, dia menangis dan sedih karena jenazah Tuhan Yesus yang dia cintai sudah tidak ada. Dia menangis sekali. Lalu ada seseorang yang bilang begini, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu Maria Magdalena masih sedih, dia mengatakan, "Tuhan, tolong dong, kalau Tuhan tahu di mana jenazah Tuhan Yesus yang aku sayangi, kasih tahu supaya aku bisa mengambilnya." Maria Magdalena kira Bapak itu adalah penjaga taman. Tapi ketika Maria Magdalena berpikir bahwa dia adalah penjaga taman, Bapak itu langsung menyapa dengan namanya, "Maria." Lalu Maria menoleh dan tahu bahwa seseorang yang baru saja memanggil namanya adalah Yesus yang dia kasihi, adalah Yesus yang dia rindukan. Ternyata Yesus yang mau dia temui sudah bangkit. Dan wajah Maria Magdalena yang tadinya sedih berubah gembira. Kenapa? Karena Maria Magdalena tahu Tuhan Yesus mengasihinya dengan tanda kebangkitannya dan Yesus menyapa dia dengan namanya. Teman-teman, kita senang banget ya kalau Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita menanggung dosa kita. Tetapi Yesus juga bangkit bagi kita. Dia mau mengatakan kepada Kak Keisha dan teman-teman bahwa teman-teman dan Kak Keisha akan selalu disayangi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita. Buktinya Yesus sesudah kebangkitannya tetap mengingat Maria dan menyapanya dengan namanya. Hari ini mungkin meskipun teman-teman masih sedih, masih prihatin karena pandemi belum selesai, kita masih merayakan Paskah secara online, tapi percayalah Tuhan Yesus tidak pernah melupakan kita. Dalam kebangkitannya Tuhan Yesus pasti ingat bahwa ada kita yang merasa sedih. Ada kita yang mungkin pernah sakit, ada kita yang sedang kangen, ada kita yang sedang bosan. Kebangkitan Tuhan Yesus mau meyakinkan kita bahwa Tuhan Yesus sayang kita semua dengan bukti bahwa Papa Mama sayang kita. Meskipun pandemi kita masih aman dan masih Tuhan selamatkan dari semua mara bahaya yang ada. Selamat Paskah teman-teman. Dan biarlah kasih Tuhan selalu ada di dalam hati kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang juga memancarkan kasih Tuhan kepada sesama. Selamat Paskah. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.
Adik-adik, saat ini Kak Alun sangat bersyukur sekali karena tugas dari Kak Kesia sudah selesai. Saatnya kita mempersembahkan untuk Tuhan. Kita siapkan persembahannya dulu ya adik-adik ya. Bisa disimpan dalam amplop, bisa juga ditransfer di rekening di bawah ini dan juga bisa dikrius di sebelah ini. Tapi sebelumnya kita mau ucapkan ayat hafalan dulu ya adik-adik ya. Dari Mazmur 34 ayat 9. Rasakanlah sendiri betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita akan pujikan tabur waktu pagi. Mari adik-adik kita berdoa persembahan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan untuk kami ya Bapak. Kiranya bisa untuk memuliakan kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan supaya diberkati selalu ya Bapak. Dan kami juga berdoa untuk ibadah hari ini ya Bapak. Terima kasih telah Engkau lancarkan ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Damn, son, where'd you find this? Ada juara ketiga, Adik Ola. Juara kedua, Adik Tasya. Dan juara pertama ada Adik Adrian.
Juara ketiga ada adik Alena. Juara kedua ada adik Gilbert. Juara pertama ada adik Jennifer. Nah, untuk kelas besar, juara ketiga ada adik Josephine. Juara kedua ada adik Alicia. Dan juara pertama ada adik Ame. Wah, keren ya karyanya. Selamat untuk adik-adik semua. Adik-adik, sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Selamat Paskah adik-adik. Mari kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Nah adik-adik, sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Selamat Paskah, mari kita nyanyikan lagu Sebab Dia Hidup. Paparan juga. Dan sekarang karena ulang-ulang bisa juga. Stand by, action. Mari adik-adik kita. Habis.